Paut penaman nyaris terlepas sementara mereka berada di ketinggian lebih dari 10 meter. Sang bandar menatap khawatir ke arah pekerjanya lalu dengan tegas memintanya berhenti. Agar tidak panik, ia tak menjelaskan bahaya yang terjadi, hanya meminta turun perlahan. Setiap kali kaki itu berpindah, baut semakin longgar, situasi menjadi kian berbahaya. Begitu sang pekerja selamat, barulah mandor itu menegurnya keras. Bagaimana bisa kau bekerja tanpa memperhatikan hal sekecil itu? Sang mandor tahu di tempat seperti ini sedikit kelalaian saja bisa berujung maut. Kemudian dengan tenang, ia menaikkan tali penamannya dan naik sendiri untuk memperbaikinya. Dengan kunci pas di tangannya, ia memutar baut terakhir. Ia menghela nafas lega, siap turun kembali. Namun tiba-tiba rasa sakit tajam menusuk pinggangnya. Dunia di sekitarnya berputar dan tubuhnya kehilangan keseimbangan. Anehnya, tali penaman itu putus hanya dalam hitungan detik dan tubuhnya terjatuh dari ketinggian belasan meter. Para pekerja membawanya ke rumah sakit, tapi dokter hanya menggeleng karena luka dalamnya terlalu parah. Istrinya datang dengan wajah pucat, menangis di sampingnya. Dengan nafas tersisa, sang mandor memintanya pulang dan menyiapkan makanan seperti biasa. Begitu sang istri pergi, ia menghembuskan nafas terakhirnya. Tak lama pemilik proyek datang. Para pekerja menuntut tanggung jawab, tapi bos hanya berkata akan menyelesaikan masalah ini. Namun diam-diam, ia memanggil ketua serikat menyerahkan uang 100.000 yuan dan memintanya membujuk sang istri agar tidak memperpanjang masalah. Bagi sang bos, nyawa manusia hanya seharga segepok uang. Tentu saja pekerja itu menolak, mengingatkan bahwa bos juga berasal dari desa dan hidupnya dibangun dari keringat buruh. Namun sang bos malah menambah uangnya. Ia mengira masih kurang. Tanpa disadari, sang istri mendengar semuanya dan menatapnya dingin berkata, menurutmu, nyawa bisa dibeli dengan uang? Penyelidikan pun dimulai. Hasilnya, penyebab jatuhnya sang mandor adalah sabuk penaman palsu yang dibeli sang bos untuk menghemat biaya. Takut di penjara, ia berpura-pura menyesal dan menawarkan kompensasi besar. Lalu menipu ketua serikat itu agar menandatangani kontrak pembelian atas namanya sendiri. Tanpa curiga, kontrak itu ditandatangani dan tak lama setelah itu polisi datang dan menangkapnya sebagai tersangka. Rekan-rekannya tahu ia dijebak, namun mereka tak bisa berbuat banyak karena dokumen resmi sudah mencantumkan tanda tangannya. Tapi keberuntungan berpihak padanya. Sebuah rekaman CCTV dari sebuah bar menunjukkan bahwa kontrak itu sebenarnya ditandatangani sendiri oleh sang bos. Dengan bukti itu, ketua serikat tersebut akhirnya dibebaskan. Sayangnya sebelum kebenaran sepenuhnya terungkap, bos itu sudah lebih dulu menyuap bawahannya untuk mengaku sebagai pelaku dan menanggung seluruh kesalahan. Melihat kelicikan itu, para pekerja memilih mengundurkan diri satu persatu untuk mengenang sang mandor yang gugur. Mereka mengumpulkan uang bersama untuk diserahkan kepada keluarganya. Tak lama kemudian, perusahaan induk mengetahui seluruh kebenaran dan membatalkan kerjasama dengan sang bos. Tanpa dukungan perusahaan besar, ia kehilangan semua proyek dan reputasinya hancur. Pada akhirnya, dunia ini selalu punya cara sendiri untuk menegakkan keadilan. Apapun yang dilakukan tanpa hati nurani, cepat atau lambat balasannya pasti datang.